Khotul Namo Buddhaya. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Endang Pujiati SAG. Saya guru di SMK Negeri 2 Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2022 dengan materi Agama Buddha dan Pelestarian Lingkungan kelas 11. Metode yang saya gunakan adalah Problem Based Learning mode luring. Selamat menyaksikan. Sore semuanya. Ya, Namo Buddhaya. Baiklah, marilah kita buka pembelajaran kita dengan baca nama sekarang kata yang akan dipimpin oleh Angel. Silakan. Araham sama sambuddho bhagawa. Araham sama sambuddho bhagawa. Buddham bhagavantam abhivademi. Buddham bhagavantam abhivademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Supatipano bhagavato sawaka sangho. Sangham namami. Sangham namami. Sabe satra bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup Bahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah kita berdoa, mari kita duduk bermeditasi sejenak. Sabe satra bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Warnam Indattamarukam Anato Jayate Bayam Jekwa Mana Manataja Nibbana Kotadikawo. Yaitu artinya, oh para biku, tebanglah urusan nafsu
nafsu itu. Karena dari nafsu timbul ketakutan. Setelah menebang hutan dan melukan nafsu, jadilah orang yang tidak lagi memiliki nafsu. Baik, terima kasih Kevin. Amanda, Hadir. Angel, Hadir. Kelvin, Ada itu. Harrison. Izin ke kamar mandi. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, Ibu akan memberikan motivasi kepada kalian. Jika Anda siswa Buddha yang baik, pasti mempraktekkan dhamma seperti kutipan syair Dhammapada yang dibaca tadi. Maka Anda akan menjadi orang yang sukses dan berprestasi. Melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, Ibu harapkan kalian dapat menghayati, mengamalkan, dan menunjukkan perilaku peduli dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan, serta mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengaitkan nilai-nilai ajaran Buddha dalam upaya pelestarian lingkungan, serta membuat bagan peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan, kemudian menyajikannya di depan dengan benar, semangat, dan percaya diri. Baiklah, Ibu akan memberikan pretest sebelum pembelajaran. Perbuatan apa yang pernah kalian lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Ya, baik. Membersihkan lingkungan sekitar, mengumpulkan dan berbakti di sekolah setiap Jumat. Baik, terima kasih Ferison. Berikan apresiasi untuk Ferison. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan permasalahan ya dalam bentuk video dan link ya. Kemudian nanti kalian silakan mengamati ya. Lalu kalian jika ada pertanyaan silakan bertanya. Selanjutnya kalian silakan membagi kelompok jadi 2 kelompok. Baik. Nah, sekarang Ibu nanti akan memberikan video permasalahan dan link ya. Kemudian nanti kalian amati. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak dimengerti silakan kalian bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, setelah tadi kalian melihat video dan mengamati permasalahan yang ada ya di lingkungan sekitar, apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Ya, baik, Amanda. Pada saat saya menonton TV, terkadang saya melihat berita terdapat bencana alam di beberapa kota yang dapat merenggut ratusan jiwa atau korban gitu. Terus itu membuat saya merasa kasihan. Apakah itu terdapat sebuah karma dari lingkungan terhadap orang daerah tempat bencana tersebut? Baik, terima kasih Amanda. Berikan apresiasi untuk Amanda.
Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya. Oh ya, baik. Saya pernah mendengar dari ajaran lain bahwa tumbuhan dan hewan diciptakan untuk manusia. Apakah menurut agama Buddha itu juga demikian? Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Berikan apresiasi untuk Angel. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Amanda dulu. Suatu musibah yang terjadi, ya, tentunya ada hubungan interaksi antara manusia tersebut dengan alam sekitarnya. Perbuatan manusia terhadap alam akan memberikan dampak baik positif maupun negatif. Semuanya akan berproses cepat atau lambat, ya. Tetapi kadang manusia itu tidak menyadari akan hal itu, sehingga di kemudian hari jika ada suatu bencana atas akibat yang pernah dia lakukan dari perbuatan itu, dia menyalahkan dari yang di atas. Tetapi dalam agama Buddha berbeda. Setiap perbuatan itu tentunya akan ada akibat yang ditimbulkannya. Dalam agama Buddha dijelaskan, ya, ada hubungan sebab dan akibat yang saling bergantungan. Maksudnya, apapun yang kita lakukan, baik terhadap sesama manusia ataupun lingkungan, pasti ada dampak akibat. Maka dari itu, jika kita melakukan sesuatu atau kita berinteraksi dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan alam sekitar, jika itu baik, maka akan berdampak baik, positif. Tapi jika kita melakukan hal yang tidak baik terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitar, maka akan berdampak. Maka dari itu, kita harus bisa hidup selaras dengan alam. Bisa dipahami, Angel? Baik, selanjutnya yaitu Ibu akan jawab pertanyaan dari Angel. Menurut agama Buddha, tidak demikian, ya, bahwa makhluk hidup itu bukan diciptakan, tumbuhan itu bukan diciptakan untuk manusia. Karena agama Buddha sangat menjunjung dan menghargai nilai-nilai kehidupan, sekecil apapun itu bentuk kehidupan tersebut. Karena setiap makhluk hidup, besar ataupun kecil, berhak untuk bahagia. Makanya Sang Buddha menekankan untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, bukan hanya dengan manusia, ya, kepada hewan, makhluk setan, tumbuhan. Kita juga perlu mengembangkan cinta kasih. Karena pada dasarnya unsur kehidupan saling melengkapi satu sama lainnya. Suatu contoh, ketika manusia tidak dengan bijak menghabiskan tumbuhan, misalnya menebang pohon dengan semaunya sendiri, mereka memang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi, karena mereka masih diliputi oleh keserakahan, sehingga dia melakukan perbuatan menebang dan menebang pohon itu. Nah, karena keserakahan itulah yang akan menjadi dampak berikutnya. Demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Tulis nama, silakan dikerjakan.
dikerjakan. Bisa? Vincent? Tidak ada masalah? Baiklah, silakan selanjutnya kalian mengamati video ataupun mencari materi yang ada di Google atau referensi lain. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ya. Gimana? Pokoknya Kevin. Baiklah, apakah dari kelompok kalian sudah ada yang selesai? Sudah? Kelompoknya Kevin? Baik. Silahkan kalian maju satu orang ya, perwakilan dari kelompok kalian, nanti berikutnya kelompok yang lain. Silahkan. Namo Buddhaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama ada ekologi. Dalam KBBI, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Sedangkan dalam agama Buddha, ekologi adalah interaksi manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang sering memengaruhi dengan tinjauan perspektif Buddhis. Kemudian pandangan agama Buddha tentang makhluk hidup, yaitu manusia akan saling bergantung kepada kehidupan yang mengandung unsur tidak hidup, dan juga manusia adalah integral dari keseluruhan masyarakat dan alam semesta. Kemudian kesaling tergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan, seperti lebah yang mengetahui bagaimana harusnya menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Setelah itu dalam hubungan timbal balik ada anggaran kita, yaitu hubungan timbal balik antara perilaku manusia dan evolusi perkembangan tumbuhan. Sekian diskusi saya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok Angel? Saya bertanya, apa upaya umat Buddha dalam menciptakan kelestarian lingkungan? Saya akan menjawab pertanyaan Kevin, yaitu apa upaya umat Buddha dalam menciptakan kelestarian lingkungan. Jawabannya adalah upaya umat Buddha dalam menciptakan lingkungan agar tetap lestari adalah secara Buddhis, manusia harus hidup selaras dengan lingkungan, yang berarti bahwa manusia adalah bagian dari alam dan hidup di alam. Jadi kita sebagai umat Buddha harus melestarikan alam. Contoh gerakan menanam 100 pohon bersama Patria, gerakan membersihkan lingkungan di sekitar.
pantai bersama Patria bergabung dengan Wandani. Demikian jawaban saya. Bagaimana saudara Kevin? Terima kasih. Ya, sama-sama. Namun budaya. Ini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang peranan agama Buddha dalam pelestarian lingkungan. Ekologi dalam agama Buddha menganggap bahwa alam dan sekitarnya dan menyatu yaitu suatu kesatuan. Jika suatu peristiwa yang terjadi di alam ini akan berpengaruh baik secara langsung. Dan menurut KBBI, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungannya. Dan yang kedua, agama Buddha dan pelestarian lingkungan. Pandangan agama Buddha tentang makhluk hidup adalah dalam ajaran Buddha adalah perpaduan antara jasmani atau rupa dan batin. Batin merupakan perpaduan antara kesadaran atau winana, pencerapan atau ingatan sana, perasaan, wedana, dan bentuk-bentuk pikiran, sankara. Dan yang ketiga, kesaling tergantungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Interaksi antara manusia memanfaatkan alam untuk membuat alat berburu setelah nenek moyang manusia hidup menetap. Dan itu, manusia membutuhkan makanan, air, dan udara yang bersih, yang semuanya merupakan bagian dari lingkungan tempat manusia hidup. Baik, apakah ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran di setiap agama Buddha supaya mereka peduli terhadap kelestarian lingkungan kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kelompok saya yang adalah Saya akan menjawab pertanyaan dari Felixan. Salah satu cara kita untuk membuat umat Buddha sadar akan sikap peduli terhadap lingkungan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada mereka melalui ceramah, kemudian mengajak mereka untuk melakukan gerakan dengan daur ulang sampah. Kita bimbing mereka, dan selain itu kita bisa kerjasama dari organisasi Buddhis dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat umum, dan harus ada gerakan langsung supaya mereka tahu akan dampak buruk dan dampak baik terhadap lingkungan atas perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana saudara Trisha? Baik, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan. Baiklah, Ibu akan memberikan kesimpulan. Ekologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya atau lingkungan. Sedangkan pandangan ekologi secara Buddhis adalah sikap ramah kepada alam dan menyikapi hubungan manusia, tumbuhan, dan binatang secara selaras. Buddha bersabda bahwa alam dan sekitarnya adalah kesatuan mutlak. Ketika suatu peristiwa yang terjadi di alam ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandangan agama Buddha tentang makhluk hidup. Makhluk hidup dalam agama Buddha terdiri dari jasmani dan batin. Jasmani disebut rupa, sedangkan batin adalah nama. Batin terdiri dari 4, yaitu pertama kesadaran, kedua pencerapan, ketiga perasaan, keempat bentuk-bentuk pikiran. Silakan kalian kerjakan secara jujur, ya. Kemudian
Setelah kalian kerjakan, silahkan kalian kumpulkan kepada ibu. Tolong dijawab dengan jujur sesuai dengan keadaan kalian. Baiklah, apakah sudah ada yang sudah selesai? Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan. Kuharapkan kalian bisa belajar untuk pembelajaran di berikutnya. Jangan lupa semangat untuk belajar dan kelak jadi sukses. Baik, mari kita tutup pembelajaran dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara Enji. Sama Sambuddho Bhagawa Arahat sama Sambuddho Bhagawa Buddham Bhagawantam Abhiwademi Buddhang Bhagawantam Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangham Namami Sangham Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadilah Sang Buddha. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Bu. Ah.